pengajian di musola yang menceritakan tentang Rabu Wekasan, bahwa dalam Rabu Wekasan itu Allah akan menurunkan sebanyak 320.000 bala. Sedangkan dalam amalan malam Rabu Wekasan itu ada yasinan, sodako, tolak bala, terus membaca yasin itu kalau sudah sampai surah ayat Salamun qolami Robbi Rahim itu sebanyak 313 kali. Terus setelah sholat isya jamaah diadakan sholat sunat 4 rakaat, sholat sunat bala. Yang ini yang tidak bisa membaca itu dibikinkan semacam jimat. Jimat itu dari ayat Salamun itu ditulis di sebuah kertas, nanti dicelupkan ke air, terus diminumkan sama bayi atau orang tua yang tidak bisa membaca. Mohon maaf ya, ini amalan yang digunakan juga amalan kitab Tibani. Bagaimana menurut ini? Baik. Ya. Baik. Apa Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rebu Wekasan. Jadi tentang adanya turun bala di malam Rebu Wekasan dengan 1000 bala itu tidak pernah, itu bukan riwayat dari hadis Nabi. Bukan dari hadis Nabi SAW. Dan tidak boleh kita mengatakan itu dari Nabi, maka itu dusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau dikatakan dari Nabi itu dusta. Tidak ada dari Nabi. Akan tapi bagaimana berita semacam itu? Kalau memang ada seorang soleh, alim, tidak tampak dalam dirinya maksiat, kemudian mengucapkan yang semacam itu mungkin bisa benar, tapi bab ilham. Allah beri ilham kepada dia, diberitahu ilham, lalu seperti itu yang mereka ketahui. Tapi ingat, ilham kita tidak wajib percaya. Ilham tidak wajib kita percayai. Ilhamnya seorang alim, seorang wali, nggak wajib kita percaya. Dan ilham bukan hujjah di dalam urusan agama. Hanya bagi yang mempercayai boleh. Misalnya ada seorang alim berkata, mungkin bab kasyaf mengatakan, banyak baca doa ya, karena di sini akan terjadi apa-apa. Allah beri ilmu kepada dia, kasyaf, sehingga betul lah terjadi apa-apa. Bukan berarti dia tahu gaib, tidak, tapi Allah beritahu dia. Kenapa bab ilham? Maka khusnudan kita, kalau itu memang dinukil para ulama, mungkin ini khusnudan itu ilhamnya para ulama-ulama soleh waktu itu, yang melihat di Rebu itu ada banyak musibah. Kalau itu ilham, Anda boleh percaya, boleh tidak. Anda boleh percaya, boleh tidak. Nah, ini ada ilham. Mengingkari nggak dosa, nggak salah, kan mengingkari ilham. Ilhamnya seorang alim, seorang wali pun tidak ada masalah, nggak berbahaya buat Anda kok. Mengingkari. Yang berbahaya itu su'ul adab kepada orang alim. Dan saya dalam hal ini saya tidak ikut begitu dan tidak mengkarena apa? Mungkin ilhamnya seorang alim. Saya tidak ikut-ikutan dalam bab itu. Di sini nggak ada doa-doa. Tapi mungkin ilhamnya para ulama, karena kalau omongan begitu tidak bertentangan. Wong dia tidak mengatakan Rasulullah berkata tidak begitu. Hanya seorang mengatakan bahasa di malam Rebu ini ada musibah. Mungkin ilham. Kalau benar ya kita insya Allah selamat umat Islam. Kalau tidak benar berdosa urusannya. Maka saya dalam ini tawakuf, gak perlu kita membahas isinya. Baik, lalu bagaimana? Kalau ada orang punya amalan-amalan, kalau lihat amalan wajar baca yasin, baca doa, sedekah agar ditolak dari bencana, itu amalan yang sah. Bukan saja di Rebu Wekasan itu boleh, selain ini pun malam ini pun boleh baca, boleh. Nanti malam baca yang banyak, sedekah yang banyak. Kalau perlu setiap harilah sedekah. Bukan hanya di malam Rebu Wekasan itu, kalau itu amalannya sah. Amalan sedekah di malam Kemis Wekasan, di malam Jumat Wekasan, biar tambah lagi. Atau di awal tahun, biar banyak. Habis itu tahun kedua, di hari kedua, ini sedekah saya di hari ketiga. Berapa? Di 336 hari, setiap hari sedekah, boleh. Kemudian baca Al-Quran, baca Yasin, boleh. Kemudian mengulang-ulang sebagian ayat, sah. Salamun qala min Rabbi rahim. Boleh diulang-ulang.
Baik, kemudian melakukan sholat. Sholat malam itu sholat mutlak itu bebas. Berapa rakaat pun sah. Anda lakukan 2 rakaat sah, 4 rakaat sah. Cuman ingat sholat malam itu matsna. Kalau bisa selagi Anda melakukan sholat malam 2-2, bukan 4. Kalau melakukan 4 sama 6 rakaat juga sah. Lah apakah ada sholat tolak bala? Adanya sholat hajat untuk menolak bala. Sah. Anda punya hajat untuk menolak bala. Anda melakukan sholat berapa rakaat? Saya ingin sholat yang banyak deh malam ini. Sholat 2, 10 rakaat. Allahu Akbar. Setelah itu, ya Allah, dengan sholatku yang aku lakukan, jauhkan kami dari mara bahaya. Sah. Setelah sedekah, jauhkan dengan sedekahku dari mara bahaya. Sah. Seperti itu. Ini maksud kami itu jangan Anda gampang menghujat. Itu gak benar dan sebagainya. Cuman kalau mau ikut-ikutan ya jangan sampai berdusta. Karena ada sebagian mimpi ketemu Nabi dianggap qala Rasulullah. Ilham para ulama dianggap qala Rasulullah. Ini adalah ekstrim sana, ekstrim sini. Terserah dia. Jadi buat kitab, saya tidak urusan dengan kitab-kitab itu dulu. Kita urusan dengan masalah-masalah ini biar jelas dulu. Kalau Anda tidak mau, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak nisbatkan kepada Nabi, ya biarkan saja. Nah kalau tidak ikut-ikutan, di sini mau mengajar, mau belajar, santri mau belajar. Jadi tolong di sini tuh harus adil, jangan Anda itu gampang kebawa permusuhan itu. Kemudian bagi yang tidak bisa membaca, apakah boleh kita menulis? Kalau menulis kita di sebuah kertas kemudian kita celupkan di air, setelah dicelupkan itu bagaimana cara menghormat kita kepada ayat? Kalau tidak, jangan sampai melakukan yang demikian itu. Ngambil keberkahan dari ayat Al-Quran sah. Banyak ulama mengatakan boleh-boleh, tapi ingat, bukan ditelan kertasnya, ada kertas. Kalimat Allah ditelan itu. Haram. Karena akan masuk ke wilayah kotor, najis di perut kita. Jika ada kalimat ayat Al-Quran kemudian dicelupkan di air, airnya diminum, ini hal-hal yang tetap keyakinannya adalah Allah yang memberi. Bisa kita niati bahasanya mengingatkan bagi yang tidak bisa baca, makanya kamu baca, jangan minum air tok. Termasuk istilah jimat dan sebagainya, ini adalah kadang menjadi ini masuk wilayah itu, jimat dan sebagainya. Ini ada orang gampang mengatakan syirik. Ada namanya jimat itu ada pada zaman dulu itu adalah dilakukan, dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi ada orang kalau yang dewasa kan baca zikir-zikir ya, baca kulullah, falak, binas dan sebagainya agar dijauhkan dari sihir dan sebagainya. Kalau anak kecil bagaimana? Dibungkuskan di kertas lalu dikalungkan. Itu jimat. Kenapa anak kecil begitu? Karena anak kecil belum bisa baca. Oh ini ustadz kok pakai jimat? Ini model apa ini? Ustadz baca zikir bukan disimpan, dijimatin. Ustadz dibaca itu untuk anak kecil atau bapak-bapak yang tidak bisa membaca, semoga mendapatkan berkah dari ayat Al-Quran. Itu menyimpannya harus di tempat yang benar. Oh sudah gede begini, sudah hafal hadis banyak, Quran banyak, pakai jimat. Lah ini supaya amal yang perlu kita tingkatkan, bukan itu. Nah, makanya ulama dulu tuh karena orang awam bisa baca enggak bisa. Ya sudahlah, ini ada ayat Al-Quran ditulis, semoga ada keberkahan. Yang enggak boleh adalah mengatakan keyakinannya jimat yang menjadikan dia kaya. Sehingga kalau mau dagang harus dibawa ini. Kalau dibawa ini, sudah berangkat dari Cirebon, berangkat ke Tegal, mau belanja di sana. Gara-gara tinggal jimatnya sudah sampai Tegal, balik lagi ke Cirebon, gila dia. Oh ada Allah kok. Ya, ini enggak benar. Tolonglah ini yang adil deh dalam hal ini. Ada sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Oh enggak begitu. Kalau meyakini jimat punya kekuatan ya jelas syirik itu. Tapi kalau ngambil keberkahan dari ayat Al-Quran harus dijaga. Asalkan tulisannya jelas, bukan tulisan yang ngaco begitu. Itu bisa kalimat syirik nanti. Hati-hati. Ada orang yang berlebihan di sini. Ya, yang berlebihan nggak bagus. Ekstrim itu nggak benar. Ekstrim kanan, ekstrim kiri nggak benar. Ayo kita yang wajar, yang sudah bisa membaca zikir sobah yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab zikir fajar, doa fajar yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, Widul Latifnya Imam Haddad, Rotib Haddad, zikir-zikir yang lainnya pagi dan sore itu bukan dibungkus taruh saku, dibaca, ada pahala zikir seperti itu ya. Jadi mohon ini semoga agar tidak jadi khilaf ya. Kalau Anda melihat orang melakukan itu bukan pelanggaran syariat. Cuman kalau ada yang lebih utama, kita beri petunjuk yang lebih baik. Sebab kita sering masuk wilayah khilaf. Ini nanti tidak tahu dikeluarkan dalam bentuk YouTube diadu. Ini bisa diadu dengan dua, diadu dengan yang anti rebuh wekasan, diadu dengan yang senang rebuh wekasan. Jadi musuh saya dua nanti langsung. Ajib ini. Saya menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya dan seperti itu.
Coba saja nih, wah. Yang benci rebukasan kirim video saya. Yang senang rebukasan diadu. Buya Yahya ndak ngerjain rebukasan tuh. Wah ini. Wah ini diadu domba. Semoga Allah menjaga hati kita. Saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.